Ada dua kalimat dari Imam Malik yang berhubungan dengan zuhud. Yang pertama kata Imam Malik, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Yang kedua, zuhud itu bukan ketiadaan harta, namun mengosongkan hati darinya. Ini dua kalimat untuk jadi bahan kita muhasabah. Jadi orang zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergoda oleh dunia. Katanya Imam Malik, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sohibul hawa, pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta dalam berbicara, meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang soleh dan mulia yang tidak tahu apa yang ia sampaikan. Ada cerita ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Ini cerita dari Imam Malik sendiri. Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Ibuku terus berkata, kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi, coba sini, kamu pakai pakaian yang pantas dong. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban, lalu berkata, nah, sekarang pergilah pada gurumu Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya. Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu, memuliakan aktivitas mencari ilmu, memuliakan para guru yang menuntun ilmu, dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Imam Malik mau berangkat belajar, oleh ibunya diberi pakaian yang bagus, yang pantas, dipakaiin peci, serban, sehingga kelihatan luar biasa, baru disuruh berangkat. Ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu. Karena ilmu ini mulia, ayo kita muliakan. Nah ini jangan-jangan sindiran buat kita ini ya. Kita itu sering tidak memuliakan ilmu. Ya termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku. Kemudian apalagi guru-guru. Kemudian forum-forum kajian kita hargai. Jadi gunakan pakaian yang baik. Gunakan kostum yang mendukung. Kostum yang mendukung itu bagi saya penting. Jadi kayak kayak prajurit tentara itu kalau mau bertempur, bajunya kan seperti itu. Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa. Tapi begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda. Semangatnya beda. Jiwanya berubah kalau pakainya ganti. Maka mencari ilmu sebenarnya juga begitu. Ayo dibiasakan kalau memang mungkin ya teman-teman. Misalnya mau membaca, mau ikut kajian, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, kita hormati diri kita hormati ilmunya. Pakai baju yang pantas. Kemudian mungkin duduk juga posenya yang bagus. Itu diantara penghargaan pada ilmu. Jadi insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa.
Jadi ada pengaruh, mungkin semangatnya jadi berbeda, mungkin gairahnya semakin meningkat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sambil iseng saja ya mungkin hasilnya tidak sebesar kalau kita serius. Membaca buku kalau serius misalnya kita pakai baju. Kalau Imam Malik itu terbiasa pakai baju-baju yang dalam tanda petik sukanya pakai baju yang mewah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi suka memakai wangi-wangian, mirip dengan Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan minggu lalu. Nah ini ada efeknya, ada asarnya. Jiwa kita seakan-akan dilatih, ini penting loh, ini serius loh, maka jangan iseng. Itu kan berbeda kalau kita sikapnya iseng. Mungkin sambil membaca, sambil tak pakai baju, sambil kelesetan, sambil garuk-garuk, sambil itu kan rasanya berbeda dengan kalau kita baca dengan serius. Nah ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini. Ibunya ngerti, maka diberi baju yang bagus, diberi kostum yang bagus, baru diizinkan keluar rumah. Baru terus silahkan sekarang berangkat menuntut ilmu, tapi dipesankan lagi dahulukan akhlak. Belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, dahulukan akhlaknya sebelum ilmunya. Siapkan dulu wadahnya, baru dituangi ilmu yang berharga, ilmu yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nasihat dari Imam Malik tentang ilmu juga. Katanya Imam Malik, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sohibul hawa, pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta dalam berbicara, meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang soleh dan mulia yang tidak tahu apa yang ia sampaikan. Tadi kan di depan ada nasihat, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu, dari siapa engkau mengambil ilmu tentang agama. Nah, di bagian ini Imam Malik memperjelas lagi dari siapa sih yang tidak boleh itu. Katanya Imam Malik, hindari 4 orang ini. Jangan belajar dari 4 orang ini. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Kalau sudah jelas orang ini bodoh, mungkin kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia bodoh itu rasanya agak kasar ya. Pokoknya orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Kalau memang bukan ahlinya jangan diikuti. Itu analoginya orang bodoh itu orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Tidak usah diikuti orang yang bukan ahlinya. Kalau tentang fikih ikut ahli fikih. Kalau tentang filsafat diikuti ahli filsafat. Kalau tentang akhlak belajar dari orang yang para ulama yang ngerti akhlak. Jadi jangan ngarang. Pokoknya orang yang kalian idolakan, kalian tinggikan, kalian kagumi, terus belajar apa saja dari beliau, ya ndak. Ya dipelajari sesuai dengan keahlian beliau. Jadi jangan belajar dari orang yang tidak ngerti, yang nyata ketidakngertiannya. Itu yang pertama. Ini kadang-kadang kita itu jadi tidak kritis kalau egonya main. Misalnya karena kelompokku, karena grupku, karena dosenku, karena temanku, karena idolaku. Ini membuat kita tidak kritis. Tapi tetap kalau kita ingin belajar sesuatu harusnya dari ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan belajar atau mengambil ilmu dari sohibul hawa. Orang yang
disetir, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Cirinya apa orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orientasi hidup dan target-target hidupnya hal-hal yang sifatnya duniawi sementara artifisial. Artifisial itu tidak penting, tidak hakiki. Jadi sohibul hawa itu ya targetnya tidak akan jauh-jauh. Misalnya dari harta, tahta, kehormatan duniawi, dan yang sejenis itu. Pujian, kekaguman orang, itu ciri-ciri sohibul hawa. Ingin memamerkan ilmunya, ingin memamerkan ketinggian wawasannya, ingin dipuji orang tentang kepandaiannya, dan yang sejenis itu juga cirinya sohibul hawa. Kalau ada orang jenis ini, hati-hati, kalau bisa tidak usah mengambil ilmu dari orang jenis ini. Karena orang-orang semacam ini biasanya yang disampaikan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan ambisinya. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kepentingan dan ambisinya, dia loncati. Kadang yang jelek-jelek pun karena dia pinter, dia carikan dalilnya. Dalil yang cocok dengan nafsu dan ambisi yang sudah dia target. Makanya hati-hati, kalau sama orang bodoh tadi kan lebih mudah identifikasinya. Kalau sohibul hawa ini melihatnya tidak pada ilmunya, tapi pada karakternya. Yang diomongkan mungkin benar, mungkin ada dalilnya, tapi melihat betapa ambisiusnya dia, betapa dia diliputi oleh hasrat hawa nafsu, ingin enak sendiri, ingin sukses sendiri, egois, harus kita mundur sebentar, hati-hati. Jangan-jangan kebenaran yang dia sampaikan itu sudah dipotong-potong, direduksi sesuai keinginan dan ambisinya. Yang ini kadang-kadang harus hati-hati. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah kaum sofis. Kaum sofis ini karena dia pinter, kalau ngomong ya mengagumkan banyak orang, logis, rasional, masuk akal. Orang biasa tidak bisa berpikir seperti itu. Cuma kaum sofis ini dikenal oportunis. Jadi dia tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang ngontrak, kebenaran bisa diatur. Jadi kebenaran bisa diatur itu argumen bisa dipilih-pilih. Kan saya sering bilang akal itu pinter menjustifikasi, tergantung hati mengarahkan kemana. Hati itu kalau diarahkan ke kebaikan, ya akal bisa menunjukkan dalil argumen untuk mendukung kebaikan. Tapi kalau hati cenderung pada yang jelek, ya akal akan mampu menyusun argumen untuk mendukung kejelekan. Ini teorinya Imam Ghazali. Jadi sohibul hawa, ayo hati-hati kita hindari. Yang ketiga, para pendusta. Berarti sebelum kita mengikuti orang lain, ini harus kita cek track recordnya ini. Ini ternyata para pendusta, jangan diikuti. Ya kalau para pendusta kan khawatirnya dia berdusta, bohong. Maksudnya ayat sebenarnya ini dipelintir jadi itu. Ini para pendusta. Maksudnya hadis ini A, tapi untuk kepentingannya maksudnya dibelokkan jadi B. Para pendusta. Bahkan seandainya dustanya tidak seperti yang saya contohkan tadi, tidak tentang ayat, tidak tentang hadis. Kalau di situ kan ada kalimat walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dustanya mungkin urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil. Tapi orang yang mudah berdusta ini bahaya untuk diikuti. Tidak sibuk bilang sibuk. Ini terus bohong. Sudah makan, bilangnya belum makan, atau sebaliknya. Ini kan sebenarnya jujur tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita milih bohong. Kemudian
Nggak masuk, bilang masuk. Jenis-jenis ini kan bohong sederhana sekali. Tiap hari mungkin kita lakukan secara tidak sengaja. Tapi kalau dibiasakan, dia menjadi karakter. Membuat diri kita tidak terpercaya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita jadinya tidak sikoh. Tidak sikoh itu tidak kuat, tidak bisa dipercaya. Meskipun kita bohongnya hanya kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil banyak akan membentuk karakter sebagai pembohong. Kan ada hadisnya itu, iyyakum wal kadhiba, hindarilah bohong. Karena kalau kita yataharra kadhiba, kalau kita membiasakan kebohongan, maka kita akan menjadi orang yang kadzaban, seorang pembohong. Bohongnya sudah jadi karakter. Orang yang bohongnya sudah jadi karakter itu ya, kalau dia berbohong tidak ada rasanya, sudah biasa saja. Karena sudah tiap hari dia begitu. Jadi yang ketiga, jangan mengambil ilmu dari para pembohong. Yang keempat, ini juga kita harus hati-hati. Kalau ini sebenarnya baik, tapi ternyata ya orang soleh, orang mulia menyampaikan kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu dengan yang dia sampaikan. Dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin dia ini hanya mengulang-ulang saja. Mungkin dia ini hanya taklid, mengikuti saja. Ini juga katanya Imam Malik harus hati-hati kita ikuti. Kalau dalam bahasa filsafat, orang ini sebenarnya baik, cuma tidak kritis. Cuma dia tidak ingin paham dasarnya, argumennya dari yang dia sampaikan. Pokoknya baik disampaikan, dia tidak mendalami. Nah, ini juga harus hati-hati, karena setiap pernyataan, setiap dalil yang disampaikan, setiap pendapat yang disampaikan, itu kan harus ngerti benar dasarnya. Tidak sekedar mindah kata dari tokoh A, kita sampaikan ulang. Jadi ini kita juga harus hati-hati kalau ada orang hanya peniru, hanya follower, pengikut. Jadi 4 orang yang harus kita hati-hati dalam mengambil ilmu dari mereka. Kalau bisa ya dihindari. Yang pertama orang bodoh, yang kedua pengikut hawa nafsu dan kepentingan, yang ketiga orang yang suka berdusta, dan yang keempat orang yang tidak tahu dia itu sebenarnya ngomong apa, dia sendiri tidak paham. Nah, ini 4 orang yang kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu. Karena tadi ya, ini katanya Imam Malik di atas tadi loh, ini urusan agama, maka hati-hati dari siapa engkau mengambil agamamu. Terus kita lanjutkan. Sekarang ada juga nasihat beliau tentang zuhud. Ada 2 kalimat dari Imam Malik yang berhubungan dengan zuhud. Yang pertama kata Imam Malik, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Yang kedua, zuhud itu bukan ketiadaan harta, namun mengosongkan hati darinya. Ini 2 kalimat untuk jadi bahan kita muhasabah. Jadi orang zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergoda oleh dunia. Katanya Imam Malik, justru sebaliknya orang yang tidak terikat dan tidak tergoda ini akan mendapatkan nikmat dari Allah. Mungkin kalau pakai bahasa lain, kalau engkau tidak mengejar dunia, dunia yang mengejarmu. Ya tentunya atas seizin Allah. Jadi dengan cara zuhud, kita bisa semakin dekat dengan Allah, hati kita tidak sibuk dengan dunia, dan ternyata
dunia yang mengejar kita. Allah yang mencukupkan dan memberi nikmat dalam hidup kita. Nah, ini mental semacam ini adalah mentalitas zuhud. Ya mungkin agak beda dengan kita, kalau kita ini kan masih banyak takut-takutnya dalam hal duniawi. Takut kalau besok tidak dapat pekerjaan, misalnya teman-teman mahasiswa. Takut apa cukup gajiku sekian, misalnya yang sudah punya pekerjaan. Takut kira-kira nanti saya bisa dapat jodoh apa enggak ya, misalnya yang jomblo. Ketakutan-ketakutan semacam ini menunjukkan kita belum masuk dalam kualifikasi orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu tidak ada takutnya kalau urusan duniawi. Jadi kalau urusan dunia, mau apapun yang terjadi, seorang yang zuhud itu akan ridho. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja, bukan berarti tidak mau kaya. Kalau mau kaya oke saja, bekerja ya dilakukan sepenuh hati sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab ketuhanan. Tapi hasilnya apa, buahnya seperti apa ya, tidak jadi ukuran, tidak jadi hitungan. Satu-satunya ukuran dan hitungan hanya ridhonya Allah. Mental semacam ini namanya mental zuhud. Imam Malik itu imam yang kaya. Tadi saya ceritakan beliau ini suka menggunakan baju-baju yang mewah. Tapi kekayaan tidak nempel di hatinya. Ada beberapa kisah ini saya bawa ya. Misalnya ini ada contoh. Ada ceritanya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini punya tabiat kalau orang memberi hadiah, ya diterima. Tapi hadiah itu tidak membuatnya terikat, tidak membuatnya terpengaruh, bahkan kalau mungkin dikembalikan lagi. Jadi ada cerita, suatu hari beliau ini oleh wali kota Madinah diberi hadiah kuda yang indahnya luar biasa, pelanannya mahal. Nah, kuda ini oleh beliau diikat di depan masjid. Wah, semua orang kagum, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat kuda itu, wah luar biasa ini guru. Kudanya tangkas sekali, kudanya hebat sekali. Imam Malik tiba-tiba saja bilang, huwalak. Huwalak itu ya sudah ambil saja. Padahal banyak orang kagum, banyak orang berdecak melihat kuda yang indah itu. Tapi bagi Imam Malik itu bukan sesuatu yang nempel, bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Tidak kok Imam Syafi'i dicarikan kudanya yang lain yang tidak selevel itu, ya enggak. Ada orang suka langsung diberikan saja. Itu menunjukkan dunianya enggak nempel. Loh, tapi kan pemberiannya masih diterima. Ya, pemberian diterima itu kan kemungkinan dalam rangka membahagiakan orang yang memberi. Jangan lupa, kebahagiaan itu enggak cuma saat diberi, tapi kebahagiaan lebih besar itu kebahagiaan memberi. Maka memberi kesempatan orang untuk bahagia dengan berbagi itu bagi saya juga termasuk kebaikan. Jadi kadang-kadang kan banyak kita yang melihat para ulama itu loh, pekerjaannya apa sih? Kemudian kita vonis mereka, wah mereka itu cuma nunggu sangunya dari orang-orang yang sowan, orang-orang yang datang. Insya Allah para ulama itu mentalnya seperti Imam Malik ini. Pemberian akan selalu diterima dengan pertimbangan bahwa orang memberi itu punya kebahagiaannya sendiri. Orang memberi itu ada kepuasannya sendiri. Plus pemberian itu tidak akan nempel, tidak akan melekat ke mereka. Kalau saat itu juga ada orang butuh, pasti
Pemberian tadi akan diberikan pada yang butuh. Sebagaimana Imam Syafi'i begitu lihat kendaraan yang luar biasa, ya langsung sama Imam Malik, ya sudah kalau kamu suka huwalak, ambil saja. Kuda itu buatmu. Nah, ini contoh sikap yang tidak terikat oleh dunia. Ini yang disebut mental zuhud. Kaya raya tapi batinnya adalah batin yang zuhud. Ada cerita lagi. Suatu ketika Imam Malik ini dikirimi uang 1000 dinar oleh Khalifah Al-Hadi. Nah, Imam Malik sudah curiga ini, karena yang memberi Khalifah mesti ada pamrihnya. Nah, dalam kasus seperti ini, oleh Imam Malik, uang ini disimpan baik-baik, tidak disentuh sedikit pun. Suatu ketika Khalifah datang ke Madinah setelah menunaikan ibadah haji, mengunjungi Imam Malik. Nah, sambil datang ini membawa salam tempel kalau sekarang namanya ya. Uang yang diamplopi itu 1000 dinar lagi. Kemudian beliau merayu Imam Malik untuk pindah ke Baghdad, diberi jabatan yang tinggi. Nah, oleh Imam Malik, kebetulan Khalifah Al-Hadi datang, tawaran untuk pindah ke Baghdad ditolak, uang salam tempelnya ditolak, plus dulu uang 1000 dinar yang dikirim, yang sama sekali belum disentuh, dikembalikan lagi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana beliau ini tidak terikat oleh dunia, punya mentalitas zuhud. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada salah satu contoh hikmah yang luar biasa dari Imam Malik adalah sikap yang tidak sok tahu. Jadi Imam Malik ini dikenal punya kalimat idola, yaitu la adri, atau aku tidak tahu. Dan ini banyak sekali cerita-cerita tentang tabiat sangat tawaduknya Imam Malik. Jadi beliau ini tidak mengklaim dirinya tahu segala hal. Kalau memang ada pertanyaan yang beliau tidak tahu, beliau tidak malu-malu jawab, saya tidak tahu. Dan tidak akan ngarang-ngarang jawaban untuk menghibur orang biar kelihatan pinter, enggak. Atau biar orangnya puas, enggak. Kalau enggak tahu ya enggak tahu. Karena urusan ilmu enggak bisa sembarangan. Ada cerita seorang laki-laki dari jauh, dari tempat yang jauh datang pada Imam Malik tentang satu masalah. Imam Malik menjawab, la uhsinuha. Jadi la uhsinuha itu artinya aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Bayangkan, ini tidak sekedar tidak tahu. Aku tahu, tapi pengetahuanku belum tuntas. Makanya jawabannya la uhsinuha. Aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Nah, laki-laki ini mendesak. Karena mungkin bayangannya dia kan ini ulama besar, masa tidak tahu. Tolonglah, aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini. Imam Malik terus menegaskan, ketika engkau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, la uhsinuha. Jadi ya aku ngerti kamu orang jauh, tapi aku ndak ngerti masalah itu dengan baik. Jadi nanti kalau kamu kembali pada masyarakatmu, katakan saja apa adanya. Jawabannya Imam Malik, la uhsinuha. Nah, ini contoh ulama besar yang sadar diri dan tahu diri, ngerti batas pengetahuannya. Kalau memang tidak tahu, ya bilang tidak tahu, biar tidak menyesatkan orang. Ada cerita dari Khatib Al-Baghdadi, dan beliau cerita bahwa Imam Malik itu satu ketika pernah ditanya 48 masalah, yang dijawab hanya 2. Sisanya dijawab dengan la adri. Jadi sisanya dijawab dengan tidak tahu. Ya karena memang tidak tahu, mosok ngarang.
Karena memang tidak tahu kan, tidak mungkin terus dikira-kira, apalagi urusan agama. Jadi saya tidak tahu. Bahkan tidak hanya la adri, tadi kan la uhsinuha. La uhsinuha itu jane yang ngerti, tapi belum tuntas. Aku belum tahu dengan baik. Nanti saja kalau sudah dicek sampai baik, baru berfatwa. Kalau memang belum tahu, ya belum tahu. Makanya ada satu quotes yang luar biasa dari kalimatnya Imam Malik, Junnatul alim qauluhu la adri. Jadi bentengnya orang alim adalah kata-kata la adri, aku tidak tahu. Cuma ya bukan berarti terus ini menyembunyikan ilmu. Ya kalau tahu ya disampaikan tahu, tapi kalau tidak tahu jangan gaya tahu. Apalagi ngarang-ngarang. Kalau filsafat sih ngarang tidak masalah, lahir filsafat yang baru. Tapi kalau agama kan kita tidak bisa ngarang. Jadi benteng kita sebagai ilmuwan itu la adri. Nyaman sudah. Ya yang lain juga begitu. Kalau ada tokohmu, idolamu, ulama yang kau ikuti menyatakan la adri, ya jangan diremehkan, jangan dianggap rendah, jangan dianggap berarti ilmunya masih cetek. Tidak begitu. Justru itu menunjukkan kebesaran hatinya, ketawaduannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang dia belum sepenuhnya mengerti.